Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan obrolan kita masih terkait dengan nyeri punggung bawah pada pekerja. Langsung saja kita tanyakan kepada Dokter Lisda nih, terkait dengan kasus yang paling sering ya dok ya, yaitu adalah nyeri punggung bawah pada pekerja. Biasanya pekerja yang datang ke puskesmas tentunya banyak sekali kasus yang sudah dokter hadapi di puskesmas ya dok. Biasanya pekerjanya paling banyak itu dari sektor apa dok? Apakah dari kesehatan atau malah orang yang sering duduk lama nih, misalnya kayak yang sering di komputer gitu dok? Jadi kalau faktanya di lapangan nih ya dok, yang ditemukan di Vaskes Primer khususnya dari pengalaman saya pribadi itu justru dari sektor industri biasanya. Jadi para pekerja yang datang itu kalau dari segi usia sih sebenarnya masih relatif muda ya dok ya. Biasanya usianya 40-an ke atas atau 45-an sih, di range 45 yang paling banyak. Itu datang dari sektor industri, misalnya kayak pabrik seperti itu, atau mungkin pekerjaan di perkebunan seperti itu. Itu adalah yang paling banyak dominasinya. Tetapi ada juga beberapa justru dia pekerja kantoran. Ada beberapa mungkin yang dia justru ASN ya, jadi dia duduk di kantor seperti itu. Memang dengan rutinitas seperti megang laptop atau megang komputer gitu, itu juga ada beberapa kasus tadi itu yang nyerempet juga yang sebenarnya masih butuh pemeriksaan lebih lanjut mungkin ya dok ya pada lansia. Oh berarti untuk pekerja ini banyak sekali ya dok ya untuk kasusnya, bukan hanya dari orang yang kuli panggul biasanya ya, apalagi di perkebunan dan juga pertanian biasanya orang yang mengangkat-angkat, tapi pada industri juga ternyata sangat banyak untuk yang duduk lama dan posisi ergonomis ternyata sangat penting ya dok ya. Nah mungkin tadi boleh kita lanjutkan ya dok ya, masih terkait dengan merokok. Ternyata merokok bisa jadi menjadi salah satu faktor juga nih pemirsa terkait dengan nyeri punggung bawah. Boleh langsung kita bahas ya dok ya, silahkan dokter. Kita lanjutkan ya yang tadi mengenai faktor resiko nyeri punggung bawah pada pekerja. Jadi salah satu gaya hidup tidak sehat yang memang bisa menjadi resiko nyeri punggung bawah pada pekerja itu adalah merokok. Kenapa? Karena di rokok itu kan ada radikal bebas yang memicu reaksi inflamasi atau reaksi radang di tubuh kita, dan reaksi radang itu tidak bisa dipilih-pilih. Jadi bisa saja kena di punggung bawah kita, di otot dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya itu adalah lingkungan pekerjaan. Nah, konteks kita hari ini adalah kita membahas mengenai nyeri punggung bawah pada pekerja, dan tentu saja yang akan menjadi highlight kita pada hari ini itu adalah lingkungan pekerjaannya. Nah, lingkungan pekerjaan yang seperti apa sih sebenarnya yang bisa menjadi faktor resiko yang cukup tinggi untuk mengakibatkan nyeri punggung bawah ya pada pekerja? Yang pertama itu adalah desain workstation. Jadi workstationnya itu tidak ergonomis. Katakanlah misalnya ada seseorang yang bekerja gitu ya, yang memang harus menggunakan device digital dalam waktu lama, sehingga mau tidak mau itu duduk dalam waktu lama dong. Nah, kalau duduk dalam waktu lama tentu saja perlu disupport dengan work design yang ergonomis gitu ya. Apakah dia punya back support ya, apakah dia punya neck support, apakah punya elbow atau siku, penyokong siku gitu ya. Kemudian posisi device digitalnya itu juga apakah derajat penglihatannya juga harus disesuaikan, lalu pencahayaan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah faktor resiko dari hazard ya, kalau saya menyebutnya bahaya potensial ergonomi. Apa itu? Yaitu duduk lama, posisi statis. Nah, posisi statis atau duduk lama, berdiri lama itu juga menjadi faktor resiko untuk menimbulkan nyeri punggung bawah. Lalu yang kedua adalah posisi janggal atau postur janggal dalam waktu lama. Postur janggal itu adalah semua bentuk postur yang memang membuat ketidaknyamanan. Misalnya terlalu lama memutar badan, terlalu lama menunduk gitu ya. Lalu resiko ergonomis berikutnya adalah apa? Angkat-angkut, manual handling. Ya, kadang-kadang kita mengangkat gitu ya, harus menunduk dulu, menundukkan badan, lalu mengangkat bawaan, nanti kita letakkan lagi di tempatnya dan lain sebagainya. Itu merupakan faktor resiko yang berkaitan dengan pekerjaan yang bisa menjadi pemicu nyeri punggung bawah. Lalu yang ketiga apa? Stres. Ternyata stres itu juga memicu nyeri punggung bawah. Loh, kok bisa dok stres memicu nyeri punggung bawah? Ternyata stres itu bisa memicu reaksi inflamasi melalui apa? Melalui rilis atau pengeluaran hormon kortisol atau hormon stres yang nantinya akan menyebabkan inflamasi atau peradangan pada otot-otot yang ada di punggung bawah. Ya. Nah, kemudian gejala nyeri punggung bawah ini apa saja? Nah, seperti yang kita simak tadi di awal ya, bahwa nyeri punggung bawah ini kalau kita definisikan itu merupakan nyeri yang muncul dari tepi rusuk sampai sedikit ke arah bokong. Nah, artinya apa?
gejalanya tentu saja didominasi dengan rasa nyeri. Apakah itu rasa nyeri tajam ataukah itu rasa nyeri tumpul? Apa maksudnya dok? Nyeri tajam, nyeri tumpul. Nyeri tajam itu maksudnya nyerinya sensasinya seperti ditusuk-tusuk. Ya, jadi sensasinya itu seperti tajam gitu ya. Kalau nyeri tumpul itu seperti ditekan gitu ya, seperti diremas-remas gitu ya. Itu sensasinya, itu kita sebut sebagai nyeri tumpul. Lalu berikutnya apa? Kadang-kadang karena nyeri, pasien itu atau seseorang tidak mau menggerakkan punggungnya, sehingga lama-kelamaan menjadi kaku. Jadi gejala nyeri punggung bawah salah satunya adalah ditemukan stiffness atau kekakuan pada otot-otot yang ada di punggung bawah. Lalu gejala yang berikutnya apa? Ada kelainan postur tubuh. Kalau tadi postur tubuh janggal itu ternyata bisa beresiko terhadap nyeri punggung bawah ya. Kalau ini nyeri punggung bawah ternyata karena dia atau karena seseorang mengalami nyeri sehingga untuk mengkompensasi rasa nyeri dia mengubah posisinya. Misalnya kalau berdiri tegak seperti ini itu mengakibatkan nyeri, maka nanti pasien itu atau seseorang itu akan memodifikasi postur tubuhnya sehingga mengurangi rasa nyeri. Lama-kelamaan postur tubuhnya menjadi postur tubuh yang tidak ideal atau mengalami gangguan postur tubuh. Dan yang terakhir itu adalah nyeri pada tungkai. Kalau kita ingat tadi ya, nyeri punggung bawah itu bisa disertai nyeri pada kaki atau nyeri pada tungkai atau tidak. Nah, kalau nyeri pada tungkai itu biasanya karena ada jepitan pada persarafan. Ya, seperti yang diperlihatkan di gambar ini, ya, ada jepitan di sini. Kalau kita ingat tadi ada masalah diskus, ya, celah antara tulang belakang ke tulang belakang yang lainnya itu ada ada herniasi ya. Maka nanti itu akan menjepit saraf yang ada di sini, saraf besar yang ada di sini. Nah, itu akan mengakibatkan sensasi tambahan. Seperti apa? Nyeri pada tungkainya, kebas, rasa panas, cepat pegal dan lain sebagainya. Oke, dari berbagai gejala ini ya dok ya, kalau misalnya kita harus waspada itu gejalanya yang mana sih dok? Atau kita udah ada gejala apa harus benar-benar harus ke dokter nih saat ini juga gitu dok? Ya, sebenarnya kalau sudah ada rasa nyeri saja, Siva, itu sebaiknya memang sudah dikonsultasikan pada dokter. Apalagi kalau nyerinya itu terutama ya, itu sudah mengakibatkan penurunan mobilisasi. Jadi karena nyeri kita sulit berjalan. Karena nyeri kita sudah sulit mengangkat barang-barang, karena nyeri kita tidak masuk kerja gitu ya. Itu sebenarnya sudah menjadi sign atau sudah menjadi tanda bahwa kita memang sudah harus datang ke dokter. Supaya apa? Supaya dipastikan bahwa memang ini nyeri punggung bawah yang tidak melibatkan jepitan saraf atau nyeri punggung bawah yang hanya melibatkan tarikan otot atau hanya sekedar pegal-pegal biasa. Oke, berarti begitu sudah ada nyeri itu sebaiknya memang sudah dikonsultasikan. Oke, berarti memang pencegahan dini itu sangat tepat ya dok, harus cepat dan juga tepat dengan ke dokter yang tepat juga. Boleh dokter. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana sih nyeri punggung bawah ini mempengaruhi pekerja? Tadi sempat juga kita bahas sedikit ya bahwa nyeri punggung bawah ini merupakan penyebab kecacatan atau penyebab disabilitas yang paling banyak dari kelompok gangguan otot rangka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sering absen, sering izin. Seperti yang dibilang sama Dokter Lisda tadi ya, bahwa yang paling banyak itu kadang-kadang datang dari sektor industri. Bayangkan kalau sektor industri karyawannya sering absen, sering izin, maka produktivitas bukan hanya pekerjanya, tapi produksi dari perusahaannya juga itu akan terganggu. Oke, berarti bukan hanya mempengaruhi pribadi, tapi juga mempengaruhi perusahaan ya dok ya. Betul. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kita Sehat.